Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Sudah siap belum belajar matematika pada hari ini? Pastinya sudah siap dong ya. Yuk kita belajar bareng. Kali ini kita akan membahas mengenai Teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras merupakan pembahasan materi kelas 8. Pada pertemuan kali ini, kalian diharapkan dapat menunjukkan panjang salah satu sisi segitiga siku-siku dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pitagoras. Nah, penerapan teorema Pitagoras dalam kehidupan sehari-hari tidak hanya dalam menyelesaikan soal matematika dan fisika saja loh. Teorema Pitagoras juga bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, pada bidang arsitektur, arsitek menggunakannya untuk mengukur kemiringan bangunan, misalnya kemiringan sebuah tanggul, agar mampu menahan tekanan air. Ini juga sangat membantu loh dalam menentukan biaya pembuatan bangunan. Seorang tukang kayu pun untuk membuat segitiga penguat pilar kayu menggunakan teorema Pitagoras loh. Nah, jadi banyak sekali ya teorema Pitagoras dalam kehidupan sehari-hari. Untuk memudahkan kalian belajar tentang teorema Pitagoras, terlebih dahulu kalian ingat kembali materi tentang perpangkatan dan akar kuadrat. Apa sih teorema Pitagoras itu? Ada yang tahu? Nah, jadi teorema Pitagoras merupakan sebuah aturan matematika yang bisa dipakai dalam menentukan panjang salah satu sisi dari suatu segitiga siku-siku. Adapun sifat teorema Pitagoras, yakni hanya untuk segitiga siku-siku, dan minimal dua sisinya dapat diketahui terlebih dahulu. Jadi, intinya teorema Pitagoras digunakan untuk mencari panjang salah satu sisi segitiga dengan syarat kedua sisi segitiga lainnya diketahui. Teorema Pitagoras hanya berlaku pada segitiga siku-siku, artinya pada segitiga lain tidak berlaku. Nah, sebelum kita masuk ke teorema Pitagoras, kita harus dapat mengidentifikasi dulu mana sih sisi depan, sisi samping, dan sisi miring dari segitiga siku-siku. Di sini ada segitiga A, B, C dengan A sisi depan, B sisi samping, dan C sisi miring atau hipotenusa. Sisi B dapat diidentifikasi sebagai sisi yang berdekatan dengan sudut A dan berlawanan dengan sudut B. Sedangkan sisi A merupakan sisi yang berdekatan dengan sudut B dan berlawanan dengan sudut A. Di sini juga ada sisi miring. Sisi miring terletak di depan siku-siku dari segitiga tersebut. Siku-siku biasanya ditunjukkan dengan sebuah kotak kecil di dalamnya. Jadi, sisi yang berhadapan langsung dengan sudut siku-siku dan memiliki sisi yang terpanjang dari sisi yang lain itu merupakan sisi miring atau hipotenusa. Nah, sesuai dalil Pitagoras, yaitu pada suatu segitiga, siku-siku, kuadrat dari sisi terpanjang yaitu sama dengan jumlah dari kuadrat sisi yang lainnya atau sisi penyikunya. Bisa kita jabarkan seperti C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, untuk mencari sisi miring dapat kita cari dengan rumus C sama dengan akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, kita jabarkan dari rumus Pitagoras yang pertama, didapat A kuadrat sama dengan C kuadrat kurang B kuadrat. Ini untuk mencari sisi depan yaitu akar dari C kuadrat kurang B kuadrat. Begitu pula sebaliknya. Untuk mencari sisi samping, kita jabarkan dari rumus Pitagoras yang pertama, yaitu B kuadrat sama dengan C kuadrat kurang A kuadrat. Nah, untuk mencari sisi sampingnya yaitu B sama dengan akar dari C kuadrat kurang A kuadrat. Nah, setelah kita memahami rumus-rumus Pitagoras tersebut, kita akan mencobanya ke contoh soal berikut.
Nah, berikut merupakan salah satu contoh penerapan dari teorema Pythagoras. Di sini ada seorang anak yang menaikkan layang-layang dengan benang yang panjangnya 250 meter. Jarak anak di tanah dengan titik yang tepat berada di bawah layang-layang adalah 70 meter. Hitunglah ketinggian layang-layang tersebut. Nah, jika kita gambarkan sketsanya akan tampak seperti gambar berikut, di mana AB merupakan jarak anak di tanah dengan titik yang tepat berada di bawah layang-layang. Dan AC merupakan panjang benang. Tinggi layang-layang dapat dicari dengan teorema Pythagoras, yakni BC kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurang AB kuadrat. Nah, BC sama dengan akar dari AC kuadrat dikurang AB kuadrat. Kita masukkan AC-nya dan AB-nya berapa. Di sini AC 250 dikuadratkan dikurang AB-nya 70 dikuadratkan. Lalu kita hitung, didapat BC sama dengan akar dari 62.500 dikurang 4.900. Setelah kita kurangkan, didapat BC-nya sama dengan akar dari 57.600. Nah, kita akarkan. BC-nya didapat 240. Jadi, ketinggian layang-layang tersebut adalah 240 meter. Nah, contoh penerapan teorema Pythagoras yang kedua, yakni ada dua pesawat sedang terbang melintasi kapal induk. Suatu radar yang berlokasi sejauh 9 km dari kapal induk mendeteksi bahwa posisi kedua pesawat tempur tersebut berjarak 10 km dan 12 km dari radar. Tentukan jarak kedua pesawat yang diukur berdasarkan ketinggiannya. Nah, dapat kita sketsakan gambarnya seperti berikut. Berdasarkan gambar tersebut, jarak kedua pesawat yang dimaksud adalah DC. Untuk menentukan panjang DC, terlebih dahulu kita akan menentukan panjang BC dan BD. Nah, berdasarkan teorema Pythagoras, BC kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurang AB kuadrat. Nah, kita akarkan, kita masukkan AC dan AB-nya 10 dan 9. Kita kuadratkan dan kita kurangkan, dihasilkan akar 19. Nah, akar 19 itu mendekati 4,35. Jadi, panjang BC-nya itu 4,35. Lalu, dengan cara yang sama, untuk mencari BD kuadrat sama dengan AD kuadrat dikurang AB kuadrat. Kita masukkan AD dan AB-nya 12 dan 9, kita kuadratkan, lalu kita kurangkan, lalu dihasilkan akar 63. Nah, akar 63 ini mendekati 7,93. Jadi, panjang BD itu 7,93. Sedangkan untuk mencari jarak kedua pesawat yang dimaksud itu adalah panjang DC. Nah, panjang DC ini sama dengan BD dikurang BC. Kita masukkan BD-nya berapa, BC-nya berapa. Nah, BD-nya 7,93 dan BC-nya 4,35. Kita kurangkan lalu didapat panjang DC sama dengan 3,58. Sehingga jarak kedua pesawat tersebut adalah 3,58 km. Nah, kesimpulan dari pembelajaran materi kita tentang teorema Pythagoras hari ini, kita dapat mengetahui cara menghitung panjang sisi miring dari segitiga siku-siku dengan rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, atau panjang sisi miring sama dengan akar dari kuadrat dua sisi yang lain. Nah, jadi untuk mencari sisi miring menggunakan rumus yang dijumlahkan tadi. Dan jika mencari sisi yang bukan terpanjang atau sisi depan dan sisi samping, maka menggunakan rumus sisi terpanjang atau sisi miring dikurangi sisi yang terpendek. Sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Saya harap kita terus terpacu semangat belajar dan jangan gampang putus asa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.